Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Winda Suci Lestari Nasution sebagai dosen pemampu mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan yang berjudul Turunan Fungsi Transenden. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kami. Saya Faisal Akbar sebagai moderator. Saya Wesley sebagai pemateri. Saya Deka Setiawan sebagai pemateri. Dan saya Besok Fauzia sebagai pemateri. Harap teman-teman fokus dan cermat. Sebelum masuk ke materi, sebelum kita membeda rumus-rumusannya, mari kita pahami dulu dasarnya. Apa sih fungsi transenden itu? Turunan fungsi transenden adalah kalkulus turunan yang diterapkan pada fungsi transenden, yaitu fungsi yang tidak dapat dinyatakan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan penarikan akar berderajat konstan. Untuk menjelaskan secara detail, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya Wesley. Baik teman-teman, izin ambil waktunya sebentar. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi transenden. Sebelum kita masuk ke turunan fungsi transenden, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk fungsi inverse. Dan sebelum kita masuk pada fungsi inverse, izinkan saya sekali lagi untuk mengulangi materi mengenai fungsi. Jadi kita masuk pada definisi fungsi terlebih dahulu. Kita mengulang materi yang sudah pernah kita lihat. Apa itu fungsi? Fungsi pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang khusus yang memetakan setiap X elemen A ke tempat 1, Y elemen B. Ditulis dengan F memetakan setiap A ke B atau Y sama dengan Fx. Maksudnya adalah fungsi itu sebuah relasi yang khusus yang punya syarat-syarat khusus untuk terwujudnya sebuah relasi yang khusus. Maka syarat apa yang terwujud untuk menjadi sebuah fungsi? Maka syarat-syarat fungsi ini ada 3. Variabel bebas habis dipetakan, sedangkan variabel terikat tidak perlu habis dipetakan. Oke, kita coba saya tambahkan. Di sini saya punya diagram Venn berisi anggota-anggotanya. Di sini dalam syarat pertama adalah variabel bebas harus dipetakan. Di sini variabel bebas yang dimaksud adalah variabel yang A atau domain ya. Variabel A ini harus habis dipetakan, berarti setiap anggotanya tidak boleh ada yang tidak dipetakan, tidak ada pasangannya. Jadi semua harus punya pasangannya sendiri-sendiri. Itu yang dimaksud pada syarat pertama. Oke, kita masuk pada syarat kedua. Suatu nilai variabel bebas tidak boleh memiliki 2 atau lebih pasangan pada nilai yang terikat. Variabel terikat di sini maksudnya yang diagram yang B ini. Ini disebut variabel terikat. Maksud dari syarat kedua adalah suatu nilai tidak boleh memiliki 2 pasangan. Jadi tidak boleh ada yang seperti ini. Yang seperti ini. Ini maksud dari syarat kedua, suatu nilai variabel bebas tidak boleh memiliki 2 atau lebih pasangan. Masing-masing cuma punya 1. Untuk syarat ketiga adalah tapi 2 variabel bebas dengan nilai yang berbeda boleh memiliki satu nilai variabel terikat yang sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ada 2 variabel bebas di sini. Lalu dia terhubung dengan mempunyai pasangan yang sama 1. Dan ini yang dimaksud syarat ketiga, yaitu variabel bebas dengan nilai yang berbeda boleh memiliki satu nilai
yang sama. Jadi ini masih termasuk sebuah fungsi. Supaya lebih mudah lagi, saya ada ilustrasi. Kayak ini diagram Venn dengan anggota-anggotanya. Apakah ini sebuah fungsi? Ini bukan sebuah fungsi ya, karena ada anggota variabel bebas yang tidak habis dipetakan, C dan D. Dan ada juga variabel bebas nilainya yang terhubung oleh dua nilai yang dua pasangannya lebih dari satu. Jadi ini tidak bisa masuk sebagai fungsi. Sesuai dengan syarat sebuah fungsi adalah variabel bebas habis dipetakan, sedangkan variabel terikat tidak perlu habis dipetakan. Maksudnya variabel terikat sini kalau nggak ada pasangannya itu nggak apa-apa. Yang penting variabel bebas semuanya harus punya pasangan. Suatu nilai variabel bebas tidak boleh memiliki dua atau lebih pasangan. Berarti maksudnya adalah variabel bebas di sini cuma punya satu pasangan aja, nggak boleh ada dua garis yang menghubungkan mereka berdua. Oke, lanjut. Nah, ini saya ada yang baru lagi. Apakah ini sebuah fungsi? Ini bukan sebuah fungsi ya, karena ada satu anggota di variabel bebas, dia punya pasangan yang lebih dari satu, yaitu 3. 3 terhubung pada 4 dan 6. Dan ini tidak bisa disebut sebagai fungsi. Jadi fungsi itu harusnya seperti apa? Fungsi itu ada jenisnya. Fungsi injektif, kita lihat fungsi injektif adalah anggota kodomain tidak punya pasangan lebih dari satu domain. Berarti anggota domain di sini tidak punya pasangan yang lebih dari satu, dan anggota kodomain tidak wajib punya pasangan, dan ini yang dimaksud sebagai fungsi injektif. Bagaimana dengan fungsi subjektif? Setiap anggota kodomain mempunyai pasangan di domain, gratis di kodomain itu harus sudah semuanya punya pasangan, dan itu baru bisa disebut fungsi subjektif. Di sini bisa dilihat diagram A punya anggota 3 anggota ya, yang B itu punya 2 anggota. Kalau dilihat kan tidak bisa terpenuhi karena kurang pasangan, yang nggak bisa satu-satu. Akhirnya 1 ngikut 2, dan ini tidak apa-apa dan termasuk sebagai sebuah fungsi. Baru ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu gabungan injektif sekaligus subjektif. Berarti anggota kodomain harus sudah terpasang semua, dan anggota domain tidak ada yang terikat oleh pasangan yang sama. Kayak gini tidak ada yang seperti ini. Ini namanya fungsi bijektif. Oke, kita masuk pada fungsi inverse. Ini adalah notasi sebuah fungsi inverse. Ini bukan f-1 ya, pangkat min 1, tapi ini sebuah simbol yang menandakan bahwa ini fungsi inverse. Inverse ditandakan dengan pangkat min 1. Ini merupakan fungsi inverse. Lalu bagaimana inverse itu bekerja? Fungsi inverse itu bekerja. Saya punya sebuah rumus fungsi di sini. Cara kerja inverse adalah yang kita tahu. Inverse itu adalah membalikkan kondisi. Kondisi yang seperti apa kita lihat ini A ke B. Fungsi F memetakan setiap A ke B. Oke. Maka fungsi inverse adalah membalikkan kondisinya. Mungkin saya punya ilustrasi biar gampang. Ada sebuah diagram. Yang domain itu kan yang A ya, yang kodomain yang B. Kalau di inverse kan yang terjadi adalah yang kodomain akan menjadi sebuah domain, dan yang kodomain akan menjadi domain, yang domain akan menjadi kodomain. Itulah sebuah inverse, dia membalikan kondisi. Dan ada kasus seperti ini. Ini adalah fungsi injektif. Kalau di inverse kan itu bagaimana? Yang terjadi adalah yang kodomain akan menjadi sebuah domain. Tapi masalahnya domain tidak ada satu anggota variabel bebas yang tidak punya pasangan, dan itu tidak boleh seharusnya, karena
sebuah fungsi, kembali lagi syarat sebuah fungsi adalah harus punya pasangannya. Bagaimana yang tadi kita bahas, sebuah fungsi variabel bebas harus habis dipetakan. Dan yang kita lihat di sini variabel bebas tidak punya pasangannya, sehingga fungsi inverse ini bukan sebuah fungsi. Jadi yang kita dapat adalah sebuah fungsi belum tentu fungsi inverse. Jadi apa aja fungsi, jenis fungsi yang bisa dijadikan fungsi inverse? Maka ada pernyataan seperti ini. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, inverse tersebut disebut fungsi inverse. Itu tadi sudah kita bahas. Suatu fungsi f memetakan a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse. F inverse memetakan setiap b ke a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Berarti adalah yang bisa dijadikan fungsi inverse adalah fungsi bijektif saja, fungsi korespondensi satu-satu. Jadi yang selain jenis fungsi itu tidak bisa dijadikan sebuah fungsi inverse, hanya jadi inverse saja. Baru kita masuk pada sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi yang sebelum diinverskan itu adalah y sama dengan fx, di mana y sama dengan fx itu maksudnya adalah variabel bebas itu, variabel terikat itu hasil daripada variabel bebas. Jadi variabel terikat itu ditentukan oleh variabel bebas. Misal kita lihat polanya, satu memetakan kedua, berarti apa polanya? Berarti dia ditambah satu atau enggak dikali dua ya. Kalau dua memetakan keempat itu kali dua, berarti ini bukan tambah satu, berarti ini setiap anggota pada domain itu dikalikan dua. Berarti rumus fungsinya adalah apa? F x sama dengan 2x. Kenapa bisa demikian? Coba kita lihat ya. Misal fx, misal a 1, kita masukkan di x. Ini x kan a ya, maksudnya x itu variabel bebas kan. So, kita masukkan fs sama dengan 1. Berarti rumusnya 2 1 ya, 2 sama dengan 2, sama saja. F2 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti rumus daripada diagram Venn ini adalah, sebuah fungsi ini adalah fx sama dengan 2x. Itu sebuah rumus fungsi. Maka kita masuk pada sifat kedua. Sifat kedua adalah fungsi inverse jika diinverskan maka dia akan kembali lagi menjadi fx. Apakah itu benar? Maka nanti kita akan buktikan pada soal. Dalam soal ada dua cara menentukan fungsi inverse, yaitu dengan cara grafik dan aljabar. Kalau menggunakan cara grafik, kita harus menggambarkan grafik tersebut, mencerminkan grafik fungsi terhadap garis y sama dengan x. Maksudnya kita mencari titik potong pada fungsi tersebut. Kalau aljabar, kita menggunakan cara aljabar menggunakan persamaan, yang dimana persamaannya adalah y sama dengan fx awalnya menjadi x sama dengan f inverse. Ganti variabel y dengan x sehingga diperoleh f inverse. Supaya lebih mudah kita masuk pada soal saja. Di sini terlihat ada soal disuruh menentukan fungsi inverse. Diketahui fx sama dengan 2x plus 2. Berarti cara menentukan fungsi inverse adalah kita pertama lihat tentukan fungsi inverse secara grafik. Berarti kita harus cari titik potongnya ya, sumbu potong untuk membuat grafik. Bagaimana caranya? Ingat, x, y. Kita buat sebuah
table ya. Ini misal kita mau cari titik tengah, kita mau cari cermin daripada inverse ini, maka bagaimana jika y sama dengan x sama dengan 0? Berarti x sama dengan 0, berarti rumusnya adalah ini diubah jadi 0 ya, variabel x 2x 2 kali 0 tambah 2, berarti masuk 2 pada y, karena fx di sini adalah hasil pada y untuk mencari nilai y. Kalau ingin mencari nilai x, maka kita harus mengubah fx jadi 0. Ini persamaannya harusnya diubah menjadi seperti ini, y sama dengan 2x plus 2. Maka ketika dihitung y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2x plus 2 bagaimana? Pertama kita mau cari x ya, kita mau cari x di sini, maka kita cari x 2, ini pindah ruas berarti ya, 2x min di 2. Kita mau menghilangkan min 2 ini supaya x itu supaya kita dapat nilai x ya. Berarti kita pindah ini kurang ya, bagi ya, baru kita dapat pada min 1. Berarti kita dapat x sama dengan min 1 untuk titik potong. Baru kita buat grafiknya. Grafiknya adalah kita buat setengah saja karena ini cuma 2 dan minus 1 ya, seperempat. Kita buat y sama dengan x, yaitu titik potong titik cermin pada grafik ini, titik cermin di 0 ya. Jadi ini y sama dengan x. X di min 1, x ini x, y, x sama dengan min 1, y 2 di sini aja. Baru kita tarik garis pada x ke y. Maka ini sebuah fungsi sebuah x, 2x plus 2. Maka cerminannya adalah min 1. Ada kebalikan dari sebuah yang tadi itu ya, yang y jadi min 1. Nah, ini melakukan cerminan daripada fx 2x plus 2. Maka ini sama ya ukurannya. Sama ya. Maka setelah didapat, lalu apa? Setelah didapat, kita cari persamaannya dari yang sudah kita carikan titik potongnya. Persamaannya bagaimana? Persamaannya x a plus y per b sama dengan 1. Tadi x itu nilainya adalah 2, kita masukkan x sama x per 2. Y nilainya berapa? Y nilainya adalah min 1. Jadi kita masukkan y dengan min 1. Ini kita lihat sebuah pecahan ya, susah untuk menghitung, jadi kita ubah daripada persamaan ini jadi lebih mudah dihitung dengan dikali 2 ya, supaya persamaannya jadi lebih mudah dihitung. X kita kali x per 2 kita kali 2, x per 2 kali 2 2x, habis sisa x saja. Baru y kita cari nilai pada y kali 2. Oke, 2 kali y, 2y ya, dibagi min 1 habis, berarti min 2y. 2 kali 1 ya, 2. Sudah didapat, yang kita cari adalah itu y ya, yang kita cari itu y. Jadi kita harus pindahkan si x ke kanan. Kita pindahkan min 2y x plus
2. Baru kita ada masalah lagi, min 2 harus dihilangkan. Betul? Min 2 harus dihilangkan ini harus min. Ya. Min 2 dibagi, kita pindah luas berarti min 2 bagi X. Maka terdapat seperti ini ya, 2X. Min 2 bagi 2, 1. Betul? Baru didapat adalah Y sama dengan 1/2X min 1. Maka ini merupakan sebuah fungsi inversnya. F inverse X sama dengan F inverse X sama dengan 1/2X min 1. Ini sebuah inverse. Cara menghitungnya seperti itu. Oke. Kita masuk pada cara kedua. Cara kedua adalah meminta kita untuk menentukan inverse dengan cara aljabar. Berarti kita menggunakan cara aljabar. Tadi Y, ini B ya. B, ini tadi B, Y sama dengan 2X plus 2. Gimana cara kita harus cari X dulu ya, karena Y tidak bisa langsung dicari nih. Gimana cara kita mengubah persamaan ini menjadi X sama dengan, berarti X dipindahkan ya, X dipindahkan. Baru kita ingin mencari atau menghilangkan ada 2X ini, 2 harus dihilangkan dulu. Maka yang terjadi 2 dibagi, kita pindahkan lagi luasnya, min 2 ke Y. Jadi 1/2 Y min 2 bagi 2 adalah 1. Baru ini X nya habis. Tapi yang kita cari adalah Y, bukan X. Maka kita pindahkan X di sini. Jadi seperti ini. Jadi X dipindahkan pada Y. Maka ini baru bisa dihitung sebagai inverse, karena Y sama aja dengan inverse ya, dengan fungsi seperti ini. Baru sudah dapat secara aljabar, kita buktikan fungsi inverse, sifat fungsi, di mana ketika ada sebuah fungsi inverse diinverskan, maka dia akan kembali lagi seperti semula. Apakah benar itu? Tadi sudah dapat Y ya. Y dengan 1/2X kurang, ini sebuah fungsi inverse yang sudah kita cari tadi. Maka yang kita ingin cari adalah sebuah X ya, bukan Y lagi ya. Berarti ditaruh di sini X, ini diubah. Oke. X dipindah luaskan ke kiri supaya X, kita bisa cari nilai sebuah X. Baru setelah ini gimana, kan ini sebuah pecahan ya, kita ubah dia jadi lebih mudah untuk dihitung. Maka bagaimana? 1/2X kita kalikan dengan 2, dan ini juga berlaku. Satu, jadi dan ini harusnya berlaku. Baru dihitung 2 kali 1 itu 2 ya, dibagi 2 1, jadi sama aja 1X
sama X sama ya. Baru 2Y, kita ubah 2Y, jadi 2 kali Y itu 2Y. Baru kita masuk pada 2, 1 dari 2, 2. Baru sudah dapat apakah ini sama dengan yang diketahui 2Y X sama dengan 2. Ini sudah sama ya, berarti benar terbukti pada fungsi inverse. Jika diinverskan maka akan kembali lagi seperti awal. Jadi itu mengenai fungsi inverse. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada materi turunan fungsi, yaitu fungsi logaritma asli yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, di sini saya sebagai materi selanjutnya akan melanjutkan materi yang itu fungsi logaritma asli. Nah, di sini sebelum kita terjun lebih dalam kepada materi logaritma asli, kita harus tahu dulu apa itu logaritma asli. Fungsi logaritma asli disebut juga natural logaritma atau logaritma natural. Logaritma asli ini merupakan bentuk khusus dari logaritma yang selalu menggunakan basis E. Bilangan E itu disebut dengan bilangan Euler dan merupakan konstanta penting dalam matematika. Hubungan eksponensial. Hubungan eksponensial itu ialah hubungan antar perpangkatan. Semisal EY sama dengan X, maka Y sama dengan ln X. Ini dibacanya ln, bukan ln, tapi ln X. Contoh, ln E sama dengan 1. Maka yang dimaksud ini adalah E ini dikali berapa yang menghasilkan E, maka itu dikali 1. Mari selesai. Nah, di sini juga ada yang namanya sifat-sifat ln. Fungsi dari sifat-sifat ln ini adalah mempermudah kita untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam logaritma asli ini. Semisal misal kita punya contoh soal nih. Yaitu ln 5x pangkat 2. Nah, fungsi sifat-sifat ln ini kan tadi untuk membantu kita menyederhanakan bentuk logaritma. Nah, langkah awalnya itu kita ubah dulu menjadi ln 5 ditambah 2 ln X. Nah, kita bakal pakai rumus ln AB yang mana sama dengan ln A plus ln B. Kita pisahkan dulu perkaliannya. Maka ln 5x2 sama dengan ln 5 ditambah
ln X2. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke langkah selanjutnya dengan menggunakan sifat yang lainnya, itu ln AN sama dengan N ln A. Nah, sehingga kita ini sekarang lagi mencari yang ln X2. Ln X2 sama dengan 2 ln X. Ini hasilnya. Setelah kita ketemu, kita tinggal mensubstitusikan. Ln 5 ditambah ln X2 sama dengan ln 5 tambah 2 ln X. Nah, ini hasilnya. Lanjut ke slide berikut. Sekarang kita bakal masuk ke turunan fungsi logaritma. Nah, turunan fungsi logaritma ini digunakan untuk mengetahui laju perubahan satu fungsi logaritma terhadap variabelnya. Dalam kalkulus, fungsi logaritma paling sering digunakan adalah fungsi logaritma natural atau ln logaritma basis X. Sedangkan integral fungsi logaritma merupakan kebalikan dari proses turunan. Integral itu digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu turunan. Untuk lebih paham, kita akan lanjut. Nah, di sini bagi teman-teman yang nanti tidak sempat untuk mencatat contoh soal yang bakal saya kerjakan, bisa lihat di sini. Lanjut. Nah, diselengkap ke tabel trigonometri, yang dimana tabel ini adalah bank referensi yang menyajikan nilai fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen untuk berbagai ukuran sudut. Lanjut. Nah, di sini kita juga ada namanya fungsi balikan atau inverse, berarti membalikan proses sudut sama dengan nilai sinus. Contoh 30 derajat sin 1/2, sebagaimana yang tadi sudah dilihat di tabelnya ya. Sedangkan fungsi balikan melakukan kebalikannya, nilai sinus, arc sin, dan sudut 1/2. Nah, di sini ada fungsi balikan sinus. Yang pertama ada A inverse sinus, ditulisnya inverse sinus X. Artinya mencari sudut jika diketahui nilai sinusnya. Nah, selanjutnya lagi ada inverse cosinus, ditulisnya inverse cos X. Artinya mencari sudut jika diketahui nilai cos. Selanjutnya lagi ada C inverse tangen, ditulisnya inverse tangen X. Contohnya bisa nanti kalian pelajari lebih dalam saja. Nah, turunan balikan trigonometri. Turunan fungsi inverse trigonometri atau siklometri adalah proses matematis untuk mencari turunan dari fungsi seperti arcsin, arccos, dan juga arctan. Dan integral balikan trigonometri adalah integral balikan trigonometri atau inverse trigonometri, proses mencari antiturunan yang menghasilkan fungsi inverse trigonometri seperti arcsin, arccos, atau arctan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut akan saya alihkan kepada Terima kasih kepada aku materi Fauzan yang dilanjutkan oleh Deka. Kami persilakan. Oke, saya akan membahas tentang fungsi eksponen asli. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, memahami definisi fungsi eksponen asli sebagai balikan dari fungsi logaritma asli. Yang kedua, menentukan turunan dan integrasi melibatkan fungsi eksponen asli. Nah, definisi fungsi eksponen asli. Fungsi atau logaritma natural bersifat monoton naik pada daerah asalnya. Artinya semakin besar nilai x, maka nilai fungsinya juga semakin besar dan tidak pernah turun.
Karena monotonai fungsi balikan atau inverse dari learn dijamin ada. Balikan dari fungsi learn disebut fungsi eksponen asli. Didefinisikan Y sama dengan eksponen X, maka X sama dengan ln Y. Karena eksponen adalah fungsi inverse dari ln, maka berlaku eksponen ln X sama dengan X dengan syarat X harus lebih besar dari 0. Yang kedua, ln eksponen Y sama dengan Y anggota bilangan, nilai Y anggota bilangan real. Daerah hasil ln adalah minus tata ringga hingga tata ringga, sehingga daerah asal eksponen adalah tata ringga hingga tata ringga, minus tata ringga hingga tata ringga. Grafiknya sama dengan eksponen X diperoleh dengan mencerminkan grafik Y sama dengan ln X terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya membahas mengenal bilangan E adalah bilangan irasional sehingga tidak bisa dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. E sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Definisi huruf E menyatakan bilangan real positif unik sehingga ln E sama dengan 1. Nah, kaitan E dengan eksponen karena ln E sama dengan 1, maka disepakati E pangkat X sama dengan eksponen X untuk setiap E anggota bilangan real. Akibatnya E pangkat ln X sama dengan eksponen ln X sama dengan X lebih besar dari 0. Dan E pangkatnya sama dengan Y ln X sama dengan Y anggota bilangan real. Real Riemann eksponen, misal A dan B dua bilangan real, maka E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B, dan E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A min B. Ini contoh latihan soal. Soalnya carilah BY per DX jika Y sama dengan E pangkat X kubik ln X. Nah, cara penyelesaiannya karena fungsi Y merupakan perkalian dua fungsi, jadi menggunakan rumus aturan perkalian. Rumus aturan perkalian tuh dy per dx sama dengan u aksen dikali v tambah u kali v aksen.
rumus dasarnya karena turunan E pangkat X adalah E pangkat X itu sendiri, maka integral E pangkat X variabel X sama dengan E pangkat X plus C. Rumus substitusi jika U sama dengan fungsi X, integral E pangkat U variabel U sama dengan E pangkat U plus C. Udah. Saja presentasi kita buka dengan sesi tanya jawab. Dibuka 2 pertanyaan. Sesi tanya jawab dibuka 1 pertanyaan. Oke, lanjut ke saran dan kritik. Dibuka 1. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Mika Sikristo. Untuk saran dan kritik saya di sini mengenai PPT-nya ada 4 kali tentang syarat-syarat fungsi. Yang dimana itu menyebabkan PPT itu banyak banget lah. Jadinya 41. Saran saya itu untuk syarat dan fungsi cukup 1 aja lah, nggak usah 4. Sama untuk judulnya itu ada kesalahan atau typo. Seharusnya itu fungsi logaritma ditulis fungsi logaritma. Itu aja sih. Sekian saya. Baik, langsung saja kita ke tanggapan. Kita beri 2 tanggapan. 1 tanggapan. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Bernard Sinulim, NIM 2025-080-1044. Tanggapan saya tentang presentasi hari ini, dari segi moderator tadi di awal sudah sangat bersemangat ya. Menurut saya itu sudah bagus untuk opening. Dilanjut dengan materi, Wesley sudah memahami materi, cuman kekurangannya itu dia nggak nanyain dulu ke audiens apakah audiens sudah memahami atau belum. Tapi secara overall dia udah memahami materi dengan sangat baik. Untuk Fauza tadi sebenarnya udah bagus juga, cuman tadi saya menemukan kesalahan, yaitu seharusnya kan logaritma kayak dikasih yang tadi bilang, tapi dia nyebutnya jadi logaritma. Kalau untuk DK tadi karena agak kecepatan, jadi ya kurang lah karena agak kecepatan aja. Tapi sekian sih bagus ya, itu menurut saya. Sekian dan terima kasih. Presentasi kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.